dengan teori sosial. Jelas itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang nggak usah bingung teorinya apa. Yang penting Bapak Ibu temukan dulu itu di jurusan sosiologi. Terus ada politik, terus jadi administrasi publik, ada international relation. Kalau yang terbaru ada komunikasi. Teori itu disebut teori sosial klasik. Ada teori sosial klasik. Klasiknya itu ditandai dengan teori yang muncul sebelum adalah Marx, Durkheim, Weber. Semua sepakat tiga orang ini. Ketiga adalah teori yang disebut dengan modern. Awalnya gitu. Teori modern. Teori modern adalah orang-orang yang menyusun, orang-orang yang mengkonstruksi teori, orang-orang yang membuat teori, orang-orang yang menciptakan teori sudah dipengaruhi oleh pencerahan. Puncak dari pencerahan yang namanya positivisme. Di pencerahan orang-orang ilmuwan yang membuat teori sudah menggunakan teori-teori modern ini menjembatani ke kontemporer. Misalnya ada teori kritis, ada teori yang pusatnya pada cultural studies, ada teori-teori poststrukturalisme, mulai dia melihat fenomena. Kenapa fenomena ini berubah, dia bertahan? Apa yang menyebabkan fenomena lembaga tatanan ini hilang diganti yang baru? Semua teori sosial itu menceritakan dari ada sampai tidak ada. Jadi kita memang lebih relevan kalau bilang teori sosial. Tapi kalau Bapak Ibu di sosiologi, yang benar teori sosiologi. Teori sosiologi adalah Auguste Comte. Karena dia ingin membantu kita semua supaya lebih sistematis ketika kita mencoba menjelaskan, membunyikan tentang perubahan, membunyikan tentang munculnya sesuatu, membunyikan tentang transformasinya sesuatu, dan lain-lain. Mengupayakan ilmuwan sosial supaya punya metodologi, supaya dia bisa menjelaskan kenapa ada keteraturan, kenapa ada pemberontakan. Dikenalkan oleh Auguste Comte, maka kita disebut ilmuwan, karena ilmuwan selalu bekerja dengan menggunakan metodologi. Gitu ya. Nah, mengapa penting ilmu sosial? Ini memang bukan ilmu alam. Lalu di abad pencerahan yang penting tentang waktu, abad 17-18. Di sini orang-orang pada kekuatan integrasi supaya masyarakat tetap tertib dan teratur, yang kemudian ini nanti dilanjutkan oleh teori masa abad modern. Lalu di sini kita lihat dari histori pencerahan. Lalu ya di sini. Tiga orang ini, MDW, diri adalah orang-orang yang beragama Protestan. Seperti itu. Jadi, ini sangat penting. Tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu ketika melihat bahwa Durkheim menjelaskan fakta sosial. Fakta sosial itu mempunyai kekuatan pemaksa. Kekuatan pemaksa sebagai faktor yang mendorong individu. Ada yang mengatakan jangan. Akan Bapak Ibu menaik untuk ke kampus menggunakan mobil BMW, ada? Belum. Kenapa ya Bapak Ibu punya uang disia-siakan beli mobil mahal? Karena dalam realitas memaksa. Makanya orang-orang pada korupsi. Ini kekuatan memaksa. Seolah-olah dia adalah nyata. Bahasanya dua tuntutan yang menimbulkan protestanisme. Dia mencoba melawan raja dan para rakyat. Maka disebut zaman ke-8. Lanjut. Percaya nggak? Ada dikit-dikit rapat organisasi, pasti ada yang berkuasa. Ya
ketua berkuasa. Yang nyuruh Anda cari dana, cari sponsor, buat ini, buat leaflet, buat itu. Dari Roberto Michel. Roberto Michel buat dalil hukum besi oli. Oh, yang tadi namanya Max Weber, birokrasi rasional. Ngatur orang banyak, tetap harus ada ketua, wakil ketua. Sekarang ini sangat rasional, rejim menteri. Iya, rasional. Weber masih berlaku. Menteri, wakil menteri punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi ada yang hilang. Apa? Seleksinya. Itu ya dianggap nanti birokrasi selalu masuk dalam jebakan blank spot yang kita nggak tahu. Ya, ada titik kosong yang birokrasi itu nggak tahu. Saya diangkat jadi dirjen untuk apa ya? Saya diangkat jadi komisaris untuk apa ya? Itu kita nggak tahu. Pokoknya kamu kok jadi komut. Ya udah gitu. Oke, tadi sudah saya hapus. Yang buat saya skema dari teori klasik. Ya, teori klasik dalam teori sosial itu menunjuk pada Max Weber Durkheim. Lalu muncul teori-teori modern yang itu karena dipengaruhi pencerahan. Kita nyebutnya paling banter adalah filsuf atau sejarah. Menjadi cikal bakal berkembang terus mempengaruhi orang-orang yang ada hidup di abad 19. Apalagi ditambahi dengan fenomena-fenomena pencerahan. Berhenti sampai di abad ke-8, 14, 15, 16. Itu semua pemikiran mereka adalah bukan untuk membebaskan. Mereka masih ingin memberikan solusi yang bersifat sangat ideal dan normal. Kalau Bapak Ibu bisa membaca karya-karya dari Thomas Hobbes dan John Locke misalnya ya, Hobbes selalu menakut-nakuti kita. Dia bilang, tatanan, nah orang miskin tetap miskin. Nah ini juga akhirnya juga mendukung monarki yang konstitusi. Apakah itu berlaku untuk semua dunia? Bisa, Mas Kab, itu teori sosial. Itu cuma jalan konflik itu yang kerok itu. Presiden itu. Terus akhirnya mempengaruhi semua intelektual dan ilmuwan. Benar, saya ini presiden. Karena dia bilang, karena dia menggunakan konsep sosiologi. Karena dia melihat perubahan sosial dari metafisika sampai empiris, itu kan benar. Sosiologi, semua ilmu pasti mempelajari masyarakat. Ya kan, semua teori mempelajari masyarakat. Kenapa masyarakat ini di konsep sosiologi? Terus ada politik, terus jadi administrasi publik, ada international relation. Kalau yang terbaru ada komunikasi. Diambil kayak layar tarik belum si lalu kemudian modern kepencerahan atau bagaimana artinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan tapi maksud saya secara teknis penyajiannya gitu ya ketika kita membuat bisa untuk menerangkan logika kita apakah bisa berdasarkan kemunculan